Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membagikan cara membuat RPP. Ini bisa digunakan untuk PPG dan juga untuk program guru penggerak. Kita coba langkah-langkahnya. Pertama, saya ini buat cover. Covernya itu bisa menyesuaikan. Saya ini kebetulan membuatnya di Canva. Kemudian setelah cover, biasanya kita menuliskan identitas yang terdiri dari sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, atau semester, materi, dan alokasi waktu. Di sini saya alokasi waktunya 3 kali 45 menit atau untuk 2 pertemuan. Nah, setelah identitasnya kita isi, kemudian langkah selanjutnya kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti biasanya itu sama, tinggal meng-copy paste saja di sini ya. Nah, kemudian di bagian B ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar, teman-teman, ini tinggal diambil dari silabus. Jadi teman-teman tentukan KD mana yang ingin teman-teman buat di dalam RPP ini. Kebetulan saya di sini KD-nya membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskripsi lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, KKO yang ada di kompetensi dasar ini yaitu C2 ya, kita tulis di sini. Untuk memudahkan dalam penyusunan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, kita tuliskan di KD itu level KKO-nya. Nah, di sini membedakan itu berada di C2. Nah, dalam membuat indikator pencapaian kompetensi, kita bisa dari membuatnya itu misal setara dengan KD dari C2 atau langsung ke level yang lebih hot. Karena kebetulan di sini saya menggunakan langsung C4 karena kebetulan saya mengajar di SMK. Jadi untuk level C2 kami sudah menganggap anak-anak itu sudah bisa. Nah, sebaiknya untuk menuliskan IPK kita menyusunnya secara berurutan. Contohnya seperti ini. Menganalisis berada di level C4. Kemudian membandingkan berada di level C5. Kemudian ada mengkategorikan berada di level C6. Oke, untuk lebih jelasnya kita cek di tabel seperti ini. Nah, di sini tadi KD-nya itu berada di level C2 yaitu membedakan. Maka untuk IPK-nya boleh setara dengan KD atau di atas KD. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang saya inginkan yaitu siswanya itu mampu menganalisis, yang pertama itu berada di level C4. Kemudian membandingkan berada di level C5. Dan yang terakhir mengkategorikan berada di level C6. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk KD yang tadi itu KD pengetahuan dan ini KD keterampilan. Di sini menyusun teks deskriptif. Nah, kita IPK-nya saya buat menyusun. Menyusun itu ada di C6 ya. Kemudian ada lagi mempresentasikan. Ini juga berada di level C6. Jadi di akhir siswa itu mampu menyusun, kemudian mampu mempresentasikan. Itu adalah cara membuat
kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi ya. Selanjutnya ada bagian C, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, kemarin ketika saya PPG, ini dibagi dua. Tujuannya itu untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sebetulnya ini tidak harus dibagi dua seperti ini, cuman ini karena tuntutan ya. Jadi kita mengikuti apa yang dosen dan guru pembimbing kita inginkan ya. Nah, dalam membuat tujuan pembelajaran, kita harus merujuk kepada model tujuan pembelajaran ABCD atau yang disebut dengan Audience Behavior Condition Degree. Nah, untuk mempermudah membedakannya, kita kasih warna ya. Warna audience yaitu berwarna hijau, kemudian behavior berwarna kuning, dan condition berwarna pink, yang terakhir degree berwarna biru. Nah, apa itu audience ya? Audience adalah peserta didik. Kemudian apa itu behavior? Behavior adalah perilaku yang harus ditunjukkan peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, untuk condition adalah kondisi yang diharapkan mampu dicapai peserta didik. Biasanya ditandai dengan KKO ya, atau kata kerja operasional. Nah, kemudian yang terakhir degree. Degree itu adalah tingkatan untuk mengukur capaian pembelajaran. Kita lihat nomor 1. Melalui kegiatan menyimak materi teks deskriptif pada tayangan di media Canva, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif berupa deskripsi tempat sesuai konteks penggunaannya dengan cermat dan kritis. Nah, kalau dulu teman-teman saya juga itu dalam membuat tujuan pembelajaran itu langsung saja biasanya peserta didik mampu menganalisis bla 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 gitu. Nah, kemarin ketika PPG itu kita disuruh menggunakan model pembelajaran ABCD. Jadi ada audiensnya, ada behaviornya, ada conditionnya, ada degree-nya. Nah, di sini dengan cermat dan kritis degree-nya ya. Kemudian nomor 2 kita lihat, ini sama ya. Nah, untuk nomor 3 saya degree-nya itu menggunakan gotong royong. Kebetulan nanti dikarenakan saya itu ada di bagian D, yaitu PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Jadi kita masukkan di sini di degree ya. Bagian D yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Terdiri dari religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian bagian E yaitu materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran kita cantumkan di sini yaitu secara umum saja. Ya. Jangan materi secara keseluruhan. Kita cantumkan di sini misal definition of descriptive text. Kemudian ada social function. Kemudian language features dan generic structure. Nah, untuk selanjutnya ada bagian F, yaitu model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Kebetulan saya di sini menggunakan pendekatan scientific TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk metodenya saya menggunakan Number Head Together, ceramah interaktif, dan penugasan. Kemudian bagian G ada media, alat, bahan, dan sumber belajar. Untuk medianya saya menggunakan Canva untuk mempresentasikan materi.
dan nanti itu anak juga akan presentasi di Canva secara berkelompok. Kemudian untuk media penilaiannya, saya nanti di akhir menggunakan quizzes. Kemudian alat dan bahan, karena tadi pendekatannya menggunakan scientific tipek atau penggunaan teknologi, maka saya menggunakan laptop dan infocus proyektor ya. Kemudian sumber belajarnya, saya menggunakan buku. Kemudian materi pembelajarannya kita tuliskan ya link dari Canva. Nah, untuk bagian H yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya kita bagi dua karena RPP-nya untuk 2 pertemuan. Kita lihat dulu untuk pertemuan ke-1. Tabelnya yaitu ada kegiatan, deskripsi kegiatan, kemudian muatan inovatifnya yaitu TIPEK, kemudian PPK dan 4CS atau critical thinking, creative thinking, collaboration and communication. Kemudian di sini yang terakhir ada kolom estimasi waktu. Nah, untuk deskripsi kegiatan di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu kita bagi menjadi 3 ya. Ada orientasi, kemudian motivasi, dan apersepsi. Ini untuk di kegiatan pendahuluan. Contoh orientasinya itu yaitu guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Kemudian setelah itu siswa dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh guru. Kemudian kelas dilanjutkan dengan berdoa. Nah, doanya dipimpin oleh siswa yang datang paling awal. Di sini menghargai kedisiplinan atau PPK. Jadi biar muatan inovatifnya di sini masuk, yaitu yang ditandai dengan warna hitam. Ini adalah muatan inovatif. Nah, di sini ada bersama berarti masuknya ke 4C atau collaboration. Kemudian dengan berdoa ini masuknya religiusitas. Kemudian menghargai kedisiplinan adalah PPK ya. Nah, di sini ada lagi siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapihan diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Itu masuknya integritas atau kemandirian ya. Nah, setelah orientasi ada yang disebut dengan motivasi. Untuk motivasi, kegiatannya yaitu siswa bertanya jawab dengan guru. Nah, di sini supaya ada kegiatan muatan inovatifnya, yaitu collaboration. Jadi kita memunculkan bertanya jawab. Kebermanfaatan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari seperti dapat digunakan untuk. Nah, di sini motivasi dalam mempelajari teks deskriptif ya. Nah, tadi deskripsinya tentang tempat wisata. Jadi, di sini motivasinya adalah kebermanfaatan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari seperti dapat digunakan untuk mendeskripsikan tempat wisata yang pernah dikunjungi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai setelah mempelajari deskriptif teks. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari deskriptif teks. Kemudian, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan lingkup kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir, guru menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah ini harus ada di dalam motivasi dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan apersepsi. Kegiatannya yaitu siswa menyimak apersepsi dari guru
tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya dengan cara menyebutkan isu aktual yang terjadi sebagai bekal pelajaran berikutnya. Nah, itu untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, karena tadi saya menggunakan model problem based learning, maka dari itu kita harus menuliskan berdasarkan sintak problem based learning. Nah, sintak yang pertama dari problem based learning adalah orientasi peserta didik pada masalah atau critical thinking. Kegiatannya yaitu guru menstimulasi peserta didik dengan memberikan permasalahan melalui tayangan slide di kanvas secara mandiri. Nah, di sini kita harus menyebutkan situasinya. Nah, jadi kita buatkan situasi untuk anak sebagai critical thinking ya, agar memacu mereka untuk berpikir kritis. Nah, contohnya saya seperti ini. One of the students named Dewi lives near Pangandaran Beach. Claire, her friend, will come from out of town and wants to visit her, but on the way, Claire gets lost and calls Dewi. Nah, di sini salah seorang siswa yang bernama Dewi tinggal dekat Pantai Pangandaran. Claire, temannya, akan datang dari kota dan ingin mengunjunginya. Tapi tiba-tiba di perjalanan si Claire itu tersesat ya, gets lost, tersesat dan menghubungi Dewi. How does Dewi describe her place? Jadi bagaimana si Dewi akan menceritakan tempat tinggalnya agar si Claire itu tidak tersesat. Nah, di sini dalam situasi ini siswa disuruh untuk berpikir kritis, menyebutkan bagaimana cara mendeskripsikan tempat tinggal si Dewi. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat terkait permasalahan yang disajikan. Nah, nanti anak-anak itu disuruh saling memberikan tanggapan terkait tadi, situasi tadi. Langkah selanjutnya yaitu peserta didik menyebutkan hal-hal yang mereka ketahui tentang tempat wisata tersebut. Misalkan tadi ada Pangandaran Beach. Nah, nanti anak-anak disuruh menyebutkan tentang Pangandaran Beach ya. Kemudian, guru menyajikan tayangan Canva yang berisikan tentang deskriptif teks dan menyajikan contoh deskriptif teks tentang Pangandaran Beach. Nah, di sini di RPP kita hanya menyisipkan linknya saja ya. Kemudian sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar atau collaboration ya. Kegiatan yang pertama yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan metode number head together. Nah, di sini saya membuat nomor, kemudian nanti ditaruh di meja, anak-anak itu disuruh mengambil nomor-nomor tersebut, kemudian dipasang di atas kepalanya. Kemudian langkah selanjutnya, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Kemudian, dengan bimbingan guru, siswa mengidentifikasi masalah sesuai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Siswa diminta menganalisis fungsi sosial. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan yang pertama itu kan kita menganalisis ya. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif yang ada pada LKPD 1 ya. Kemudian kegiatan selanjutnya, guru menayangkan teks tersebut pada layar dengan media Canva untuk mengoreksi hasil kerja siswa pada LKPD. Untuk sintak
Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok atau collaborative and problem solving. Nah, untuk urutan kegiatannya yang pertama adalah siswa menyimak materi dan model teks deskriptif yang ditayangkan pada media Canva. Nah, kita cukup menyisipkan linknya saja di sini. Kemudian kegiatan selanjutnya, guru memberikan LKPD 2. Nah, membandingkan fungsi sosial. Nah, ini disesuaikan dengan tujuan tadi. Setelah menganalisis, kemudian siswa membandingkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu guru memantau keterlibatan siswa dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan yang ada pada LKPD 2, yaitu comparing two text to get social function, generic structure, and language feature based on the two text. Nah, di sini nanti dikasih 2 teks yang berbeda. Anak itu disuruh membandingkan. Kemudian, setelah itu biasa kita harus mengecek jawaban secara bersama-sama. Nah, langkah selanjutnya yaitu siswa secara berkelompok dibagi potongan teks. Nah, jadi kita buat teks, kemudian dipotong-potong. Nah, nanti siswa itu disuruh menyusun teks yang acak tadi menjadi benar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu guru bersama siswa mengecek jawaban secara bersama-sama. Nah, kita dibagi 2 untuk sintaknya. Untuk pertemuan pertama kita 3 sintak, kemudian langsung ke penutup. Nah, untuk penutup kegiatannya yaitu guru dan siswa membuat rangkuman simpulan pelajaran, kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu guru menutup pelajaran dan diakhiri dengan berdoa. Nah, untuk estimasi waktunya di masing-masing ini disesuaikan dengan tadi jumlah pertemuan yang di atas tadi ya. Nah, selesai untuk pertemuan pertama. Kita ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua kita langkah-langkahnya itu sama dengan pertemuan pertama. Untuk kegiatan ada kegiatan pendahuluan yang terdiri dari orientasi, motivasi, dan apersepsi. Nah, ini kita kopikan saja di sama seperti dengan langkah atau sama dengan pertemuan pertama ya. Nah, baru di kegiatan inti kita langsung ke sintak keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini siswa mendiskusikan masalah yang diberikan guru pada LKPD 3, yaitu menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Kemudian kegiatan selanjutnya guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Nah, kegiatan selanjutnya setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan menggunakan media Canva ya. Jadi tidak hanya kita yang menggunakan Canva, saya mencoba anak-anak juga untuk menggunakan media Canva. Nah, untuk sintak yang terakhir pada problem based learning yaitu sintak menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau communication. Di sini langkah-langkahnya yaitu guru dan siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Kemudian guru mengkonfirmasi tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Kemudian, guru meminta agar semua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Setelah itu,
guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang bekerja paling baik. Nah, langkah terakhir, guru memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan peserta didik. Nah, saya buat soalnya di Quizizz. Jadi, saya di sini menyisipkan link Quizizz. Nah, untuk penutup di pertemuan terakhir yaitu guru dan siswa membuat rangkuman simpulan pelajaran dengan cara guru memberikan feedback atau umpan balik dari hasil kerja peserta didik. Kemudian, guru memperbaiki grammatical and pronunciation errors yang ditemukan ketika siswa unjuk kerja. Kemudian, peserta didik menyampaikan secara lisan. Misal di sini ada in today's lesson I learn about dan sebagainya. Kemudian, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas atau kelompok atau perseorangan jika diperlukan. Nah, kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan langkah terakhir yaitu guru menutup pelajaran dan diakhiri dengan berdoa. Langkah selanjutnya adalah bagian I, yaitu penilaian pembelajaran. Di sini ada 6 kolom. Yang pertama adalah jenis penilaian, kemudian teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen, waktu pelaksanaan, dan keterangannya. Untuk jenis penilaian yang pertama adalah penilaian sikap sosial. Tekniknya penilaian sikap, kemudian bentuk instrumennya, observasi, contoh instrumennya terlampir ya nanti di belakang. Kemudian waktu pelaksanaan ini setelah pembelajaran usai atau penilaian sebagai pembelajaran yang disebut dengan assessment as learning. Jenis penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, tekniknya yaitu dengan tes tertulis. Kemudian bentuk instrumennya adalah isian dan uraian. Ini juga sama terlampir. Kemudian waktu pelaksanaannya ini saat pembelajaran berlangsung atau disebut dengan assessment for learning. Dan ini juga bisa assessment as learning ya. Kemudian jenis penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, teknik penilaiannya unjuk kerja. Nah, nantinya setiap kelompok itu membuat teks di Canva ya. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Bentuk instrumennya adalah skala penilaian. Contoh instrumennya juga terlampir. Waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Atau disebut juga dengan assessment for learning dan bisa juga sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Nah, kemudian bagian J ada pembelajaran remedial. Nah, di sini pembelajaran remedial itu dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Kemudian, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau tutor sebaya atau juga bisa tugas dan diakhiri dengan tes. Soalnya ini seperti ini, kita sesuaikan saja teksnya juga ya. Kemudian ada kunci jawabannya, ada scoringnya, perhitungannya seperti ini. Kemudian bagian K adalah pembelajaran pengayaan. Di sini saya menyuruh siswa untuk mengerjakan soal-soal dengan level kognitif yang lebih tinggi. Nah, contoh teksnya dan begini soalnya. Disertakan juga dengan kunci jawaban dan skornya. Kemudian di sini juga ada kolom refleksi guru ya. Seperti ini. Kemudian ini bagian L adalah lampiran. Ini tadi untuk lampiran penilaian sikap, formatnya seperti ini. Penilaian pengetahuannya.
dan penilaian keterampilannya. Di sini juga ada penilaian presentasi. Mungkin sampai sini RPP yang saya buat. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan membuat RPP untuk PPG dan juga untuk guru penggerak. Nantikan video-video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.